sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, satu. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, negara apa? Mana? Ayo, sepak bola, timnas, banyak. Oh, ya, Indonesia. Eropa. Eropa. Apa nama ibu kota Nusa Tenggara Barat? Apa? Medan. Sebenarnya cukup prihatin ya ngelihat pelajar yang ada di Indonesia zaman sekarang yang tidak mengetahui hal-hal dasar yang padahal sebenarnya itu merupakan pengetahuan umum. Dan disinilah seharusnya pendidikan berperan penting terhadap kemajuan SDM yang ada, terutama untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan sebagaimana menurut beberapa jurnal yang saya baca, mengatakan bahwa pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Dalam langkah pembangunan harus selalu diupayakan untuk seirama dengan tuntunan zaman. Akan tetapi melihat pelajar di Indonesia zaman sekarang yang bahkan untuk pengetahuan dasar yang sebenarnya itu merupakan pengetahuan umum, mereka tidak tahu akan hal itu. Padahal di zaman mereka saat ini untuk mencari ilmu pengetahuan sangatlah mudah dikarenakan kemajuan teknologi yang ada. Akan tetapi mereka tidak menggunakannya sebaik mungkin. Dan malah sebaliknya, mereka lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang kurang berguna dengan kemajuan teknologi yang ada. Dan itulah yang menyebabkan banyak siswa yang ada di Indonesia zaman sekarang tidak bisa untuk hanya sekedar membaca dan menghitung. Kalau mungkin anak TK yang nggak bisa baca, itu merupakan hal yang sangat wajar, karena mereka masih memulai untuk suka dalam hal belajar. Dan kita tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Akan tetapi, bagaimana kalau sampai ada ratusan hingga bahkan ribuan anak SMK atau SMA yang bahkan membaca saja masih mengeja, yang menghitung saja belum sempurna? Itu berarti menunjukkan bahwa ada yang salah dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Dan seperti yang kita ketahui, bahwasannya salah satu indikator untuk mencapai Indonesia Emas 2045 adalah SDM kita harus unggul. Dan pertanyaannya, bagaimana SDM kita unggul kalau pendidikannya saja seperti ini? Sistem pendidikan nasional cenderung menempatkan porsi pengajaran lebih besar daripada porsi pendidikan, sehingga kegiatan pendidikan cenderung diidentikan dengan proses peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan belaka. Nah, sementara itu, urusan pembentukan kepribadian yang unggul belum diperhatikan secara mendasar. Nah, ketidaksinambungan porsi ini disebabkan oleh banyaknya mata pelajaran dan padatnya materi yang harus diberikan kepada para peserta didik, sehingga pembelajaran tersita habis oleh kegiatan untuk menyampaikan materi atau mentransfer ilmu pengetahuan saja. Dan tugas pokok lainnya yaitu meningkatkan pertumbuhan dan kualitas kepribadian peserta didik menjadi terabaikan. Dan kondisi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang apabila tidak segera ditangani dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia secara umum, antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standar pengajaran. Dan secara garis besar, permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang dimana guru lebih menyukai siswa dengan kecerdasan tinggi daripada yang rendah. Hal ini yang membuat kreativitas anak menjadi tumpul dan takut untuk berkembang. Padahal seharusnya tidak seperti itu, karena seharusnya murid itu tidak boleh ditekan untuk menguasai seluruh mata pelajaran, yang padahal itu tidaklah realistis untuk kita pahami semuanya. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Dan kalau kalian perhatikan, di sekolah guru yang ngajar aja beda-beda di setiap mata pelajaran. Itu menunjukkan bahwasannya setiap orang memiliki kecerdasan dan keahliannya di bidangnya masing-masing. Akan tetapi menuntut semua murid untuk bisa di segala bidang mata pelajaran, yang padahal itu tidaklah realistis. Sistem pembelajaran lebih banyak menitik beratkan kepada kuantitas hasil angka yang tinggi. Alhasil, mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang tinggi, bahkan dengan cara yang salah sekalipun. Hal ini tercermin dalam semangat penyelenggaraan ujian nasional.
Para penyelenggara pendidikan lebih memusatkan perhatiannya pada jumlah lulusan daripada memperhatikan kualitas proses pembelajaran. Membahas soal-soal lebih diminati daripada mengkaji dan mengembangkan konsep-konsep dan teori dari ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Kebanyakan guru di Indonesia belum profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan rendahnya kompetensi guru yang ada di negara kita. Alhasil, banyak guru yang ada sekarang itu cuma sekedar cari kerja, bukan memahami esensi dari seorang guru. Nah, karena menjadi guru di negara kita sangatlah mudah, itu yang menyebabkan suplai guru itu semakin banyak, dan itu yang menyebabkan gaji guru semakin rendah. Akan tetapi sebenarnya tidak bisa dipungkiri juga, masih banyak guru yang kompeten dan cerdas. Tapi problemnya, karena gaji guru yang rendah, banyak guru yang berkualitas ini menumpuk di sekolah yang bagus. Alhasil, sekolah yang ketinggalan itu makin ketinggalan, dan sekolah yang maju semakin maju. Itu dikarenakan guru yang berkualitas tadi tidak mau mengajar di sekolah yang upahnya itu rendah gitu. Akan tetapi pemerintah sekarang udah mulai peka akan hal itu. Alhasil, guru-guru yang lulus P3K sekarang ditempatkan di sekolah yang tertinggal dengan tujuan meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Pencapaian prestasi siswa belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di hampir semua sekolah yang ada di Indonesia. Masih rendahnya prestasi siswa ini bisa dilihat dari hasil pencapaian prestasi siswa Indonesia di dunia internasional yang sangatlah rendah. Adapun faktor yang menyebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di hampir setiap sekolah itu dikarenakan budaya korupsi di dunia pendidikan masih merajalela. Menurut data dari Indonesian Corruption Watch, sektor pendidikan itu termasuk ke dalam 10 besar sektor yang terkorup di Indonesia. Dan menurut KPK, sekitar 33% sekolah di Indonesia itu berpotensi untuk korupsi. Jadi, nggak habis pikir gitu, yang korupsi di dunia pendidikan. Yang padahal, semua itu dilakukan untuk mencerdaskan anak bangsa. Akan tetapi melihat pemerintahan yang baru di era Presiden Pak Prabowo ini sudah mulai peka terhadap pendidikan yang ada untuk memajukan SDM di Indonesia ini. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan bahwa sektor pendidikan akan menjadi prioritas tertinggi dalam pemerintahannya. Bahkan alokasi dalam anggaran sektor pendidikan di tahun 2025 menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi mungkin selama sejarah kita. Untuk pertama kali kita sudah 25%, Bu ya. 20. Mungkin kalian bakal bilang kalau kita berani mengkritik harus bisa memberikan solusi. Akan tetapi, sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki kuasa penuh dalam pemerintahan, kita hanya bisa mengkritik dan memberikan sedikit solusi, yaitu memperbaiki sistemnya. Dan sisanya adalah tugas pemerintah, karena sudah dibayar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di ranah tersebut.